Tak jauh dari pusat pemerintahan Kutai Kartanegara, terdapat sebuah desa dengan potensi alam yang memikat. Dengan akses sekitar 30 menit dari pusat kota Tenggarong, desa ini menawarkan petualangan dan pengalaman wisata yang tak tergantikan bagi siapapun yang mengunjunginya. Desa Sanggulan, Kecamatan Sibulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan salah satu desa yang berada di jalur aliran Sungai Mahakam. Saat ini, Desa Sanggulan dihuni oleh sekitar 3.700 jiwa, dan mayoritas merupakan anak muda. Dalam sisi ekonomi, masyarakat Desa Sanggulan dulunya sangat bergantung pada sektor tradisional, seperti pertanian dan pekerjaan sebagai tukang batu yang dilakukan secara manual. Aktivitas ini tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga bagian dari identitas kerja masyarakat setempat. Nah, jadi sebelum ramai seperti sekarang, di tahun 2000-an itu warga di sini usahanya mayoritas petani, petani padi, kemudian ada juga tukang batu. Kehadiran perusahaan di sekitar desa turut membawa perubahan dalam struktur ekonomi dan pemanfaatan lahan. Di satu sisi, perubahan ini membuka peluang baru, namun di sisi lain juga menuntut masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang terus berkembang. Proses adaptasi inilah yang menjadi bagian penting dalam dinamika pengembangan masyarakat di Desa Sanggulan. Desa ini berada di wilayah perbukitan yang dikelilingi oleh kawasan hutan dengan 6 goa yang tersebar di dalamnya. Goa-goa tersebut terbentuk dari batuan gamping. Di dalamnya terdapat lorong-lorong bawah tanah yang membagi goa menjadi 3 bagian, dengan kondisi yang berbeda-beda di setiap bagiannya. Jadi perusahaan-perusahaan yang sekarang ini dia mengambil batu alam tuh menggunakan alat. Tuh. Kayaknya ini jadi di sini ibaratnya tuh untuk usaha masyarakat itu bisa dikatakan tidak ada lagi. Jadi susah untuk mencari pekerjaan kan. Makanya di sini kadang-kadang sebagai buruh aja gitu. Potensi alam yang dimiliki desa ini seperti keberadaan Goa Binuang dan Goa Sanggulan pada awalnya hanya dikenal oleh masyarakat setempat. Terletak di kawasan perbukitan dan hutan, akses menuju lokasi ini masih cukup terbatas. Berawal dari kebiasaan sederhana para pemuda desa yang gemar menelusuri gua, cerita pengembangan potensi ini pun mulai terbentuk. Apa tuh? Aku dia tuh mobil. Kopi. Di labirin loh, aman. Awal mulai itu kan kita ikut-ikut teman aja jalan-jalan, ibaratnya telusur goa, masuk ke dalam goa. Wah, ini bisa nih. Sama teman-teman kan kumpul. Sama-sama hobi tadi kan jalan-jalan masuk di goa. Wah, ini bisa nih kita jadikan tempat wisata. Wah, caranya bagaimana nih? Setelah itu ketemu teman, ibaratnya buatlah kelompok sadar wisata aja. Kita bisa ibaratnya kerjasama sama anggota tadi kan buat kelompok sadar wisata. Pada tahun 2023, inisiatif ini mulai diwujudkan melalui pembentukan kelompok sadar wisata atau yang saat ini dikenal dengan nama Pokdarwis Benua Raya. Kalau seingat saya waktu berbicara diskusi dengan Pak Kepala Desanya, di situ ya 80% kawasannya adalah kawasan hutan produksi dan mereka punya keterbatasan ketika ingin mengembangkan pertanian maupun mengembangkan dan lainnya seperti itu. Jadi salah satu potensinya yaitu wisata.
dalam kegiatan penelusuran goa yang ada di desa Sanggulan itu 3 goa yang biasanya kita gunakan dalam kegiatan penelusuran. Itu yang pertama, ranah pendidikan goa itu biasanya kita arahkan di Goa Tanjak Langit. Nah, kalau untuk penelusuran langsung, penelusuran goa itu biasanya kita arahkan ke Goa Binuang. Dan bonusnya di labirin. Selanjutnya bagaimana kehidupan di dalam gua, mungkin kita bisa jadikan 3 zona kalau dalam kegiatan penelusuran gua. Itu yang pertama zona terang, zona senja, dan zona gelap. Banyak di dalam gua kita temukan tadi itu mulai dari ornamen, itu yang pertama gordam, lostun, dan drawberry. Mungkin ada beberapa yang terlewat tadi, tapi selalu kita menyampaikan ke pengunjung untuk selalu jangan pernah menyentuh ornamen tersebut kalau dalam keadaan tidak darurat. Dalam pengelolaannya, Pokdarwis Benua Raya telah melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari para pemuda yang memiliki peran sebagai pemandu wisata, sementara para perempuan dapat terlibat dalam penyediaan konsumsi dan kegiatan usaha lainnya. Pembagian peran ini dilakukan secara fleksibel menyesuaikan kebutuhan yang ada di lapangan. Setiap ada kunjungan, pengurus akan mengatur keterlibatan warga sesuai perannya masing-masing. Dalam memastikan keselamatan saat wisata penelusuran goa, kegiatan penelusuran dilakukan dengan mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku. Beberapa anggota Pokdarwis telah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi sebagai pemandu wisata, sehingga mampu memberikan arahan yang terstruktur kepada para pengunjung. Dan kami tahun lalu, seingat saya, kami pernah melakukan sertifikasi juga kepada salah satu anggota kelompok di Desa Sanggulan, Pokdarwis Desa Sanggulan untuk sertifikasi memandu wisata alam. Jadi biar mereka juga bisa mempunyai keahlian dalam rangka memandu dan juga keselamatan dari pengunjung. Karena kalau kita lihat potensi kecelakaan juga lumayan, karena di situ kan butuh keahlian dalam mengarahkan wisatawan. Pengembangan desa ini tentu tak luput dari tantangan. Di tengah upaya menjaga potensi alam, mereka juga dihadapkan pada tantangan lain, yakni aktivitas di kawasan hutan produksi sekitar, yang perlahan membawa dampak pencemaran ke dalam goa. Desa Sanggulan berada dalam kawasan hutan produksi dengan tanaman homogen eukaliptus. Pada masa panen, penebangan di area ini menyebabkan berkurangnya resapan air dan berdampak pada aliran sungai di dalam goa. Saat hujan turun, aliran air masuk ke dalam goa, membawa pasir, lumpur, serta potongan kayu yang kemudian menyebabkan pendangkalan di beberapa titik goa. Kalau mereka ada penebangan panen kayu eukaliptus itu, ya dampaknya seperti ada hujan deras, ibaratnya air bahnya itu langsung masuk ke dalam aliran goa ini, sungai ada yang di dalam goa ini, terjadi pendangkalan kayak gitu. Karena hujan tadi kan mereka penebangan, tidak ada resapan air lagi kan, jadi air itu langsung masuk di aliran sungai di dalam goa itu tadi, maka terjadi ada beberapa titik yang pendangkalan. Jadi untuk wisata kita ini susah jadinya. Berdasarkan keterangan Bapak Sofian, Ketua Pokdarwis Benua Raya, hingga saat ini Desa Sanggulan belum menerima dukungan CSR atau TJSL dari perusahaan di sekitar desa. Untuk CSR sekarang ini kami belum ada mendapat sama sekali, karena itu tadi kurang melihatlah ke bawah, ibaratnya wah ini ada sektor wisata di tempat
ibaratnya di salah satu tempat seperti desa kita ini belum belum menengok ke sana mereka yang perusahaan-perusahaan ini, terutama perusahaan ITSI yang dekat dengan desa kami ini. Di tengah berbagai tantangan, masyarakat Sanggulan tidak berhenti. Mereka terus melanjutkan upaya pengembangan yang telah dimulai, dengan menyimpan harapan agar wisata ini terus bertahan dan menjadi sumber manfaat, terutama bagi kehidupan ekonomi warga sekitar. Pemerintah mendorong pengembangan wisata yang tidak hanya berfokus pada goa, tetapi juga pada potensi lain seperti aktivitas budaya dan cerita kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai bagian dari pengalaman wisata. Namun, terlepas dari tantangan yang telah dihadapi, pengelolaan desa sudah mulai terbentuk dan masyarakat mulai terbiasa dengan peran baru dalam kegiatan wisata. Apa yang terjadi di desa Sanggulan menunjukkan bahwa potensi yang selama ini ada baru menjadi berarti ketika mulai dilihat, dikelola, dan dijalankan bersama. Dan lalu rasa itu tak mungkin lagi kini tersimpan di hati, bahwa aku pulang rindu bersamamu. Dan